Hai teman-teman, sekarang sudah lewat tengah malam and I'm still doing my novel script, dan tiba-tiba pengen ngobrol, so I decided to make this video. It's kinda random talk with me in the middle of the night. Jadi aku baru menyelesaikan salah satu bab yang ada di novel Pra. Ini sih, ini harusnya 2020 tapi karena gagal lagi 2021 coba. Novel Pra ini kayaknya novel yang paling aku sayang kali ya, karena novel ini tentang kepulangan dalam artian yang luas. Bisa tentang berangkat, bisa tentang rumah, bisa tentang orang, bisa pula tentang kematian. Jadi di buku ini aku akan membahas tentang makna pulang dari sudut pandang beberapa orang yang memang diperankan oleh dua tokoh utama, ada Pra dan Kinan. Kinan yang sejak awal ingin mencari jalan pulangnya, sedangkan Pra ingin menarik Kinan dari kepulangan itu. Novel yang gak mudah, menguras perasaanku. Terlebih lagi selama prosesnya aku mengalami banyak sekali hal, ditinggal banyak orang, tapi juga kedatangan orang baru, mengikhlaskan banyak orang sekaligus menerima orang baru. Jadi proses-proses kayak gitu yang cukup menyulitkan aku di dalam proses pengerjaan novel ini. Ini udah tahun keempat sejak pertama kali naskah ini muncul di kepalaku gitu. Nggak selesai-selesai karena setiap kali ngerjain aku nangis, setiap kali ngerjain aku takut. Jadi rasa takut ini nggak pernah selesai. Karena buat aku ya, perasaan takut tuh kalau kayak kita lagi musuhan sama teman, mau nggak mau kita harus ketemu sama dia, ngomong baik-baik, diselesain. Dan ya aku masih berusaha to deal with all of this. Kalau kalian mungkin penasaran gimana sih isi kepalaku atau yang suka muncul di kepalaku tuh kayak gimana aja, dialog-dialog apa yang suka menghantui pikiranku, jawabannya ada di novel ini gitu. Well yeah, that's life. Aku berharap bisa selesai tahun ini, bahkan aku sangat berharap bisa terbit ketika hari ulang tahunku. Hari ulang tahun yang selalu aku anggap sebagai perayaan hari sedih sedunia. Kalau teman-teman penasaran, kenapa kok disebut hari sedih sedunia? Teman-teman bisa cari jawabannya di podcastku yang ada di Spotify, judulnya Selamat Hari Sedih Sedunia. Aku nggak mau banyak cerita soal Pra, ini takutnya spoiler karena baru setengah jalan pengerjaannya. Ngapain ya? Aku masih seger banget nih. Ngapain ya? Sebenarnya aku pengen nunjukin sesuatu sih, sesuatu yang sebenarnya pernah aku tunjukin waktu beberapa lalu di internet, sosial media aku, tapi kayaknya mungkin karena kemakan waktu jadi hilang gitu, atau mungkin aku hapus jadi nggak ada lagi. Aku pengen tunjukin buku ajaib aku. Kalau kalian pernah denger podcastku, aku tuh dulu punya kebiasaan untuk nulis kemungkinan kegagalan yang akan aku hadapi di masa depan. Itu biasanya aku tulis di dinding kamar supaya aku prepare dan gak kaget sama kemungkinan buruk yang terjadi. Jadi makanya anaknya ini pesimis banget, jarang banget positive thinking dulu tuh. Jadi tuh aku tuh mikir kalau gagalnya dulu gimana, bahkan belum tentu akan terjadi gitu. Tapi sebenarnya ada salah satu buku, kayak buku-buku harapan yang aku tulis dengan sangat tidak berharap, cuman iseng aja gitu. Dan memang aku punya banyak banget buku agenda gitu kali ya, buku agenda kayak gini. Ini yang buku agenda tahun 2020. Ini dia. Jadi ini adalah buku, lihat deh, udah tua banget nih, udah hancur, lihat di belakangnya, udah kayak gini. Udah hancur banget. Ini aku harus hati-hati karena udah rontok-rontok gitu. Ini catatanku waktu tahun 2013, 2014 sampai 2015 kayaknya. Tulisan depannya ini, aktif bukan pasif, kutipan dari Buya Hamka. Ketika akhirnya nemu buku ini lagi, agak shock sama isinya karena beberapa harapanku di masa lalu sudah kejadian. Jadi aku nggak ngeh kalau aku pernah meminta ini di hidupku. Jadi ini banyak sih sebenarnya. Sebenarnya ini mostly kayak curhatan aja sih. Namanya juga buku agenda gitu. Ya kayak gini. Mungkin apa sih kayak diary ya, diary gitu. Ini tulisan-tulisan waktu aku nulis kata, banyak banget. Nih ya, aku coba bacain. Nih, kebaca gak sih? Ada tulisan biru gitu. Biru.
Hai biru, ya nggak sih? Aku coba bacain ya, aku nggak tahu aku masih bisa bacainnya atau enggak. Hai biru, sebenarnya surat ini sudah lama ingin aku sampaikan ke kamu. Hanya saja aku tidak tahu caranya bagaimana. Namun akhirnya aku putuskan untuk memberitahu kamu setelah permintaan beratmu kemarin untuk memulai lagi dari awal. Sungguh biru, aku senang melihatmu lagi. Kamu kelihatan semakin baik. Tidak ada yang berubah dari kamu. Bahkan senyummu masih sama bentuknya. Sejujurnya aku kaget, karena keputusanmu itu sangat jauh dari perkiraanku. Bagaimana tidak, kamu putuskan untuk memasukkanku ke dalam kotak asing seperti sampah yang tidak terpakai lagi. Ini konyol biru, setelah ribuan cerita tentang kita, kamu usir aku, lalu kamu ingin aku kembali. Biru, sudahlah. Jika kamu memintaku untuk memaafkanmu, maka sudah lama kulakukan dengan senang hati. Tapi untuk kembali lagi, kali ini aku yang minta maaf. Maaf karena aku sudah jatuh hati, tapi tidak sama kamu lagi. Wow, itu contoh-contoh suratnya. Dan aku ternyata ini pernah nempel-nempel gambar ini. Lihat nggak? Ini itu gambar Bandanera. Jadi dulu tuh aku pernah berharap bahwa semoga suatu saat nanti ada yang bisa mengabulkan permintaanku supaya buku kata tuh difilmin dan latarnya harus Bandanera. Dan beneran kejadian, awal bulan Maret besok aku akan memberitahu pemeran film kata yang akan menjadi Binta, Biru, dan juga Nugraha nanti awal Maret, insya Allah. Semoga jadwalnya nggak berubah. Dan memang aku terakhir kali dikirim kabar bahwa pemandangan yang ada di film kata sangat indah, Bandanera luar biasa cantik. Jadi aku nggak sabar untuk nontonnya juga. I'm so excited. Bandanera, kita akan kesana sama-sama lewat film kata. Lalu kemudian nggak cuman itu yang aku tulis. Sebenarnya itu kebanyakan isinya ini nih, isinya tuh curhatan tuh, ya kan? Rata-rata isinya kayak gini. Nah, ini dia. Aduh, 10 tahun lagi. 1. Novel Sana sudah terbit di Gramedia dan bestseller. GR banget ya, anak kecil. 2. Novel Sana dijadikan film. 3. Keposnan. Jadi di antara 3 permintaan ini udah 2 yang kejadian. Udah terbit di Gramedia, alhamdulillah bestseller juga. Yang kedua, Novel Sana dijadikan film juga udah kejadian. Semua novelku udah difilmin. Gizanen tayang 25 Februari. Kata sebentar lagi akan aku bocorkan pemerannya. Well, yeah, that's life. It feels like magic. It just happened. Oh ya, yang ketiga aku jelasin dulu. Yang ketiga tuh Keposnan. Poznan tuh ada di Polandia. Kalau baca novelku yang Gizanen, itu tuh si N-nya itu tuh ke Poznan dia. Dia mencoba croissant terenak di dunia. Dan aku pengen banget ke sana tadinya. Waktu Gizanen 1 sampai Gizanen 2 aku tuh masih pengen tuh ke Poznan. Sampai akhirnya di Gizanen 3 ketika semua cerita berubah, hidup berubah, orang berubah, tokoh berubah. Yang tadinya pemeran pengganti jadi pemeran utama karena pemeran utamanya pergi. Jadi nggak pengen lagi ke Poznan sebenarnya. Ya pengen sih, cuman nggak jadi destinasi yang utama banget gitu. Gitu. Nggak usah dibahas deh Poznan. Oke. Aku yakin banget nggak cuma aku yang punya book of magic kayak gini. Sebenarnya nggak harus buku sih, mungkin ada beberapa teman-teman yang suka menulis harapannya di sebuah kertas dan beberapa waktu setelahnya atau di masa depan, setahun, 2 tahun, atau 5 tahun lagi terus kejadian. Itu rasanya ini sih, takjub kali ya. Rasanya beneran kayak apa yang kejadian di hari ini ternyata adalah doa yang pernah kita aminkan di masa lalu gitu. Dari waktu aku SD, itu udah tertanam di kepalaku
bahwa aku harus jadi dokter, karena kalau aku nggak jadi dokter aku nggak tahu harus jadi apa, kayak N. Jadi itu ternyata mimpi yang aku tuju salah. Ternyata ada mimpi yang beneran yang lagi ngejar aku dari belakang. Aku selalu pengen jadi dokter supaya aku bisa membantu banyak orang. Sampai aku lupa bahwa untuk membantu orang kita nggak perlu jadi dokter dulu. Dan kalau kita gagal jadi dokter, bukan berarti kita gagal juga untuk membantu orang. Dan aku nggak tahu bahwa ternyata dengan menulis aku bisa membantu teman-teman juga gitu. At least untuk membuat teman-teman percaya bahwa yang merasa sendirian dan kesepian tuh bukan satu orang aja. Seisi dunia tuh juga pasti pernah merasa kesepian, sendirian, tapi juga bingung harus ngapain, bingung harus ngomong ke siapa, nyari temen siapa gitu. Sebenarnya itu juga kenapa aku bikin Rintik Seduh sih gitu. Banyak orang yang cuman tahu Rintik Seduh sekilas, wah Rintik Seduh tuh penulis yang suka nulis galau-galau gitu. Ya emang benar gitu. Aku nggak pernah denial akan itu, karena emang benar kok tulisanku emang sedih semua, galau semua. Tapi itu nggak melulu berarti orang yang follow Rintik Seduh tuh 24 jam sedih tuh enggak. Bukan berarti juga aku Rintik Seduh terus aku 24 jam juga sedih tuh enggak juga gitu. Aku seneng sedih tuh semua aku rasain sama kayak kalian. Aku bikin Rintik Seduh tuh udah kayak ruangan nih, ruangan gitu, ruangan yang kalau kalian sedih, bingung, ngerasain sesuatu yang kalian gak tahu harus cari temen siapa tuh, kalian bisa cari ruangan itu karena aku akan selalu ada di sana gitu. Dan caraku nemenin bukan yang aku bisa update semua kegiatanku di internet tuh ya, bukan. Caraku nemenin kalian adalah tetap menulis, tetap bikin podcast, bikin karya. Karena menurutku the power of words itu nggak bohong. Tulisan itu tuh punya nyawa, tulisan itu hidup, tulisan itu bisa didengar, bisa sampai ke hati tiap orang. Jadi kalau ada orang yang suka dan nggak suka, menurutku itu cuma perkara alamat sih. Ada yang bisa sampai, ada yang enggak, jadi nggak masalah. At the end of the day, kalau teman-teman ngerasa Rintik Seduh adalah ruangan yang tepat dan bikin teman-teman nyaman, ya terima kasih banyak. Karena aku selalu seneng kalau apa yang ku buat setidaknya punya hal baik walaupun kecil buat satu orang aja. It is more than enough. Karena kalian udah jadi teman baru aku juga gitu. A whole new world, dunia baru yang seru yang sebelumnya aku nggak pernah punya. Jadi tuh seru banget. Kayak kalau dulu aku nulis cuma buat diri aku sendiri, jadi aku masih kenal males, kenal ntar-ntaran aja deh gitu. Kalau sekarang nggak bisa, aku ada semangat dan ada boost energi dari kalian. Kayak misalkan kayak gini nih, aku lagi nulis pra. Ketika moodnya lagi ada, terus aku ingat bahwa kalian nungguin banget novel ini, itu rasanya crazy. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Wah, perasaan seneng ini nggak bisa dibayar pakai apapun sih. So thank you. Aku selalu bilang gitu sama orang-orang, kalau misalkan aku ngisi sebuah event atau apapun, aku tuh nggak pernah punya penggemar. I don't have any fans. I just have friends. Karena aku tahu banget rasanya ngerasa sendirian, kayak punya temen nih gitu, nongkrong ya nongkrong, tapi pas pulang tuh ngerasa sepi lagi dan bingung harus cari temen siapa untuk ngobrol. Dan itu kenapa waktu itu aku bikin Rintik Seduh. Aku butuh temen buat diriku sendiri, dan aku nggak nyangka bahwa si temen ini bisa juga jadi temen buat kalian. And that's why we have each other's back. We are really a good team. Terus gimana kalian lagi pas jomblo gangguin aku di Instagram, terus nanti waktu udah punya pacar aku dilupain. Terus nanti kalau lagi berantem sama pacar, terus nanti putus, ngadunya ke aku, lapornya ke aku. Pas nangis-nangis cerita panjang lebar ke aku, padahal kalian tahu itu nggak aku baca gitu, tapi kalian tetap aja DM. That's very touching. Itu suka bikin aku terharu sih, karena walaupun nggak pernah ketemu, we are really contactable. Kita beneran terkoneksi, dan itu dari sebuah buku, dari sebuah tulisan. That's magic. Jadi menurutku tiap orang berhak untuk membuat magicnya masing-masing. Trust your magic and make it happen. Kita semua tuh punya mantra tahu, cuman kadang kita suka takut aja ngucapinnya. Coba deh, coba mulai sekarang dipakai mantranya. Percaya sama hal-hal yang gak mungkin. Karena emang gak ada yang gak mungkin sih. Kecuali LDR, itu berat.